Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami kelompok 10 mata kuliah FIKA Profesi Lingkungan dengan saya Adi Syamil. Saya Muhammad Anwarullah. Saya Awi Permana, saya Jumlah Desi Nindi, dan saya Alewati. Pengenalan sebelumnya, dan saya Nindira. Sebelumnya, mungkin boleh tahu dulu ya kan nama anak siapa, sama dari mana, lulus dari universitas mana, sama dari angkatan berapa? Ya, sebelum perkenalan dulu semuanya, nama saya Nisa Nindira, saya dari Bogor. Kalau lulusan sebenarnya sama kayak kalian ya, dari Institut Pertanian Bogor, lulusan juga sama di Teknik dan Manajemen Lingkungan, tapi angkatannya aja yang jauh gitu ya. Kalau aku dari angkatan 47. Untuk saat ini kakak bekerja di perusahaan mana dan di bidang apa? Oke, kalau bekerja saya di PT Nutrisi Indonesia, di mana ya. Nah, perusahaan tersebut bergerak di bidang makanan dan minuman kesehatan. Jadi kalau aku spill merek produknya gitu ya, kayak Nutrisari, Elmen, Tropika Nasri, ORP. Jadi aku kerja di bidang HSE, konsepnya tanaman, cuman fokusnya di bagian lingkungan hidupnya. Jadi benar-benar ngurusin terkait lingkungan itu bagian limbah-limbahnya, pencemaran udaranya, gitu ataupun dokumen-dokumen lingkungan. Kalau boleh tahu kak, kira-kira udah berapa lama kakak bekerja di bidang tersebut ya? Oke. Kalau di bidang tersebut itu aku udah lebih dari 7 tahun ya, itu di bidang HSE itu. Jadi udah agak lama. Jadi benar-benar dari lulus IPB kemarin itu nggak lama setelah PKL aku memang langsung minta kerja di situ. Jadi benar-benar langsung lulus masuk kerja di sana sampai saat ini gitu. Di bidang HSE ini belum pernah pindah sih. Cuman mungkin ada beberapa upgrade terkait dengan kerjaannya aja. Tapi kalau bidangnya sih alhamdulillah selama 7 tahun itu masih di bidang lingkungan hidup. Wah, kakak ditarik nih sama perusahaan. Jadi menurut kakak tuh ada nggak sih keahlian khusus buat bisa diterima di bidang? Oke. Sebenarnya aku kalau dari keahlian khusus bingung juga ya. Aku kan juga kayak ini nggak bisa punya keahlian gitu. Tapi memang aku tuh setelah PKL memang langsung mencari kerja di Novel itu. Gitu. Sebenarnya karena waktu aku PKL itu aku bikin salah satu proyek yang memang perusahaan tersebut lagi pengen bikin gitu. Jadi di perusahaan tersebut sebenarnya belum ada orang nih yang mau menjalani proyek itu. Karena mau ada PKL datang gitu menjalani proyek tersebut dan mereka tertarik. Dan mungkin menurut mereka hasilnya lumayan bagus gitu ya, sehingga akhirnya mereka ada keinginan buat ya udah deh kamu bergabung yuk di sini gitu untuk menerusin proyek lingkungan tersebut gitu. Jadi sebenarnya senang juga gitu ya, walaupun sebenarnya banyak aktivitas kampus yang akhirnya skip kan, karena mungkin teman-teman ngerasain nyari kerja gitu ya, aku udah dari duluan gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu untuk pengalaman kan selama kakak 7 tahun untuk kerja di bidang tersebut. Pengalaman apa aja yang udah kakak lalui selama ini? Oke, kalau dibilang pengalaman sebenarnya banyak ya. Cuman yang aku bisa sampaikan sebenarnya kerja di lingkungan itu sebenarnya enak banget. Sebenarnya kenapa enak? Karena kita belajarnya tuh banyak banget gitu. Kalau mungkin kita ngambil beberapa beberapa prodi kuliah gitu ya, mungkin kita akan fokus di satu gitu ya. Tapi kalau di lingkungan tuh banyak, kamu akan belajar soal biologinya, fisikanya, kimianya, bahkan mungkin gambar-gambar. Karena lingkungan juga ada desain misalnya contoh pembuatan instalasi pengelolaan limbah jadi ya kamu harus belajar desain juga gitu. Jadi menurutku tuh banyak banget pengalaman yang kita dapat, entah pengalaman organisasinya, karena namanya lingkungan kan kita harus contoh misalnya gini, lingkungan rumah kalian yang kalau kalian pengen tinggal di lokasi yang bersih pasti kan orang-orang harus bisa buang sampah tempatnya gitu kan. Berarti kan kalian kalau nanti kerja di perusahaan gimana caranya harus ketemu sama orang-orang terus encourage orang nih gimana dia perusahaan tersebut bisa bersih. Kamu jangan buang sampah ya, ikutin kayak peraturan lingkungan yang di sini gitu. Pengalaman sosialisasinya banyak. Kemudian juga tadi ada pengalaman untuk bikin desain, ya kan. Terus juga di lingkungan itu nanti kalau kalian kerja itu akan banyak banget berurusan sama lembaga-lembaga pemerintahan. Contohnya Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup gitu ya. Atau mungkin ada lembaga-lembaga lingkungan daerah gitu. Sehingga itu akan digali banget tuh skill kita buat selain ilmu kita soal lingkungan gitu ya. Pasti kan sosialisasinya gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin pengalaman banyak banget karena benar-benar hampir semua ilmu
ilmu yang kita pelajari itu bakal kepake sih. Kalau tadi pengalaman kan, selanjutnya kalau dari tantangannya sendiri kerja di bidang AS itu tantangannya apa ya? Oke, pasti banyak juga ya tantangannya gitu ya. Sebenarnya kita nggak mau bikin kerjaan HSD aja pasti banyak tantangan gitu ya dalam kerjaan. Nah kalau di HSD ini sebenarnya yang saya sampaikan, kamu tuh kerja di perusahaan itu pasti akan banyak banget urusan sama pemerintahan. Karena kalau yang sekarang ini itu banyak banget dari pemerintahan kan kayak kalian pernah dengar nih misalnya presiden kemarin bilang 2025 kita harus emisi karbonnya sekian harus turun gitu. Itu kan dunia kan. Kita ngomongin itu perusahaan doang deh gitu ya. Karena banyak banget goalsnya gitu kan. Sehingga tantangannya adalah tadi kita kan berarti harus berusaha sama tingkatan yang lebih besar karena itu kan tujuan dunia. Berarti mau nggak mau perusahaan harus bisa dulu, kemudian ke lingkungan misalnya ada di kota Bogor, kita harus Bogor terus dulu nanti ke Indonesianya gitu. Terus juga di lingkungan itu tantangan terbesarnya adalah regulasi. Mungkin ada yang belajar regulasi ini ya peraturan lingkungan itu tuh benar-benar berubah banget gitu. Jadi apalagi banyak peraturan lingkungan kan yang dibuat kayak peraturan air 1907 berapa gitu kan, itu kan mungkin nggak update lagi kan, sehingga mungkin diperbarui sekarang. Akhirnya kan kalian harus berubah semuanya. Misal tadi peraturannya buang air limbah itu boleh disesuaikan misalnya gitu ya. Ternyata karena 2023 ini pencemaran tinggi banget sehingga kan semua dilarang. Kita harus bikin bangunan IPAL misalnya gitu. Itu kan berarti tantangan baru kan. Kalian berarti harus merubah semua yang udah kalian kerjain gitu kan. Jadi tantangannya sebenarnya di regulasi lingkungannya atau peraturan dari lingkungan, peraturan dari pemerintah gitu ya. Karena juga yang terkait dengan tujuan dari perusahaan kalian itu mau apa gitu. Jadi kebanyakan sih legalitas ya tantangannya gitu. Sisanya sih lebih ke namanya kerjaan kan paling dari temannya aja ya upgrade gitu kan. Paling situ aja sih. Nah, tadi pengalaman Kak sedang misalnya di bidang AS ya. Jadi menurut boleh nih Kak motivasi Kakak buat kita semua sebagai calon lulusan di bidang lingkungan agar bisa dapat itu kerja sesuai dengan kita ambil. Iya, oke. Sebenarnya tadi aku udah sebelum sini udah ngobrol-ngobrol ya, karena kalian yang ambil prodi lingkungan itu sebenarnya suatu yang kebanggaan mestinya gitu ya. Karena menurutku prodi teknik manajemen lingkungan itu masih suatu hal yang baru, unik gitu kan dibanding mungkin mata prodi-prodi yang lain gitu. Jadi mestinya berbangga nih gitu. Nah, kalau motivasinya sebenarnya kalau untuk menurutku ya kalau kerjaan sih ya, kalau kerjaan itu sebenarnya gini, kita memang harus ngerjain sesuatu yang kita suka sih. Karena kalau misalnya nih kita nggak suka suatu hal gitu ya, kalau dipaksain pasti kita nggak akan pernah dapet feel-nya gitu. Jadi kalau memang misalnya kalian ngerasa mulai senang nih sama beberapa mata kuliah gitu ya, terus ngerasa kayaknya memang aku akan kerja di bidang HSD aja nih gitu kan, mungkin memang minat aku di sini gitu ya, kalian mulai cari aja kira-kira hal-hal apa nih yang bisa bikin kalian suka. Nggak harus semua bidang lingkungan kalian kuasain. Contoh kayak di lingkungan tuh banyak ya, termasuk kelas keselamatan kerja itu K3 itu juga bagian dari HSD. Jadi kalau sekarang ya aku memang kayaknya passionnya di safety nih gitu ya, kalian coba cintai yang kalian minati gitu. Jadi itu akan membantu banget buat nanti kalian nyari kerja gitu kan, kalian harus berfokus. Sekarang kerjaan nanti kan titel apa namanya pencarian kerja nggak ada yang umum kan, pasti spesifik. Misalnya HSE bagian apa gitu, atau misalnya komputer bagian coding gitu contohnya tadi. Dengan kalian bisa coba cari minat kalian nih gitu ya, cari apa yang kalian sukai, nggak perlu semuanya, itu akan membantu banget buat nanti kalian cari kerjaan gitu. Karena yang namanya kerjaan gak cuma di lingkungan, kalau kita ngerjainnya karena bukan minat kita, karena nggak senang itu pasti akan berat banget gitu sih. Dan memang satu lagi yang namanya kita belajar, kita kerja gitu ya, itu kan memang udah siklus hidup ya gitu. Jadi mau kita harus menjalani gitu ya. Jadi memang anggap aja untuk kembali diri gitu. Jadi aku tuh kerja itu bukan misalnya untuk cari uang doang gitu, tapi memang aku pengen hidup itu jadi lebih bagus gitu. Karena percaya deh kalau kalian nanti memperkaya diri kalian sendiri gitu ya, itu nggak cuma bagus untuk perusahaan, tapi nanti pasti akan kebawa di kehidupan sehari-hari, entah berteman, entah keluarga gitu ya. Jadi sebenarnya motivasi dari itu ya tadi tetap belajar, tapi pelan-pelan coba cari apa yang benar-benar
Ya betul betul. Oke, mudah-mudahan di situ bisa jadi ahli lingkungan gitu ya. Amin. Amin, amin. Oke, nah ini tadi Ya. pertanyaan topik tadi. Pandangan Anda yang terkait pentingnya edukasi lingkungan bagi masyarakat. Oh, bagi masyarakat ya. Jadi yang namanya juga lingkungan, mungkin kan kalian belajar definisi lingkungan ya. Mungkin aku lupa ingat ya. Jadi kan istilahnya lingkungan itu kan ekosistem tempat kita tinggal ya kan. Macam-macam lah isinya gitu. Jadi kenapa itu penting buat masyarakat? Karena itu kan tempat kita tinggal. Maksudnya gitu loh. Jadi kenapa penting? Ya memang kalian mau tinggal di tempat yang gak enak gitu ya. Memang kalian mau tinggal di tempat yang gak nyaman gitu kan. Jadi makanya jadi memang lingkungan pasti kaitannya lagi-lagi gitu ya. Memang pasti dengan misalnya sampah, dengan udara gitu kan. Dua kita ngomongin orang-orangnya gitu kan. Jadi kenapa sih untuk masyarakat penting? Memang tadi untuk sebenarnya menciptakan lingkungan yang bagus. Makanya apa kayak sama presiden bikin emisi dunia sebenarnya untuk menciptakan biar bumi itu bisa evaluasi gitu. Maksudnya kita bisa tinggal lama gitu. Jangan sampai amit-amit ya. Kita tuh nggak bisa tinggal lama tuh bukan karena kitanya, karena memang si bumi itu nggak dukung kita hidup lagi. Misal kayak contoh saking banyaknya pencemaran sehingga air tercemar itu kan mungkin itu pakai air kotor gitu kan, sehingga itu pendek umur kita gitu. Jadi nama lingkungan itu penting buat masyarakat, tapi sebenarnya untuk bisa menilai ataupun istilahnya mewadahi kehidupan kita gitu. Jadi untuk membuat hidup kita lebih nyaman, tempatnya lebih bagus gitu ya. Itu secara umum. Jadi ya dari segi apalagi untuk lingkungan secara umum gitu kan, untuk masyarakat pentingnya di situ ya, untuk polusi-polusi gitu. Kita nggak mungkin ya bisa hidup berdampingan. Sekarang nih rasanya lebih panas ya. Cuman kalau kalian belajar kan maksudnya berita umum kan ngomongin gitu kan, tapi memang beneran gitu kan. Cuman orang yang mungkin nggak paham kan ya isu-isu apa bisa, tapi ternyata bener pasti itu kejadian karena memang lingkungannya makin jelek nih gitu, sampah makin banyak, pencemaran makin banyak, tapi treatment atau orang-orang atau cara-cara untuk benahi itu kan nggak banyak ya kan, sehingga akhirnya kita merasa nggak nyaman kan. Kok sekarang tinggal di Bogor aja panas banget, dulu sejuk gitu. Nah kalau lama-lama makin gak nyaman kan kita pasti hidupnya ya tadi ya mungkin jadi gak berkualitas gitu kan, pendek gitu kan. Jadi sebenarnya kita sih hubungan secara umum masyarakat gitu ya. Jadi kan kakak dari bidang HIC ya kak. Apa peran HIC di perusahaan terutama yang berkaitan dengan bidang lingkungan? Oke, nah sebenarnya tadi aku sampaikan. Jadi kalau menurutku ya pengalamanku, HSC ini sebenarnya lumayan bidang yang agak baru gitu ya. Dalam artian mungkin dulu udah ada, tapi tidak seberkembang sekarang gitu ya. Jadi peran pentingnya ya tadi sebenarnya untuk menjaga lingkungan si perusahaannya gitu. Lingkungannya apa aja? Nah kalau perusahaan itu kan dia bidangnya khusus ya, beda sama kita rumah tangga gitu ya. Kalau perusahaan kan contohnya di pengalaman ya, malah kerja di pabrik. Nah di pabrik itu kan dia banyak produksi kan, produksi makanan, produksi minuman, pasti kan banyak banget sampahnya, kan sampah-sampah hasil produksi. Kayak kamu packingin gini pasti mungkin ada sisa bekas, ya kan, sampah-sampahnya. Walaupun sebenarnya kamu bukan menggunakan akhir kan, gitu. Atau misalnya kamu stempel nih, mungkin tahu botol-botol si stempel itu kan yang bekas-bekasnya gitu kan. Jadi sebenarnya peran HSE di perusahaan kan itu menjaga si perusahaannya, jadi dia terbebas dari limbah gitu, terbebas dari pencemaran. Apalagi yang namanya perusahaan itu yang akui perusahaan turbin itu dia lokasinya itu masih bersebelahan sama pemukiman penduduk. Bisa bayangin nggak kalau misalnya di pabrik lagi produksi kan pasti ada cerobong asap, terus orang di sebelah misalnya kena kebulan asap gitu kan pasti komplain kan gitu. Jadi ASN itu pentingnya di situ, kita atur gimana caranya ini mesin produksi ini nggak boleh keluar emisi yang kotor, sehingga kalau dia tetap ada asap ke tetangga tuh nggak merasa sesek lah gitu. Nah, juga misalnya kan cuci peralatan di pabrik gitu ya. Kalau misalnya coba bayangin yang kita cuci benar-benar kotor, sisa makanan, sabun, terus makanan tuh lewat di depan rumah kamu, pasti komplain kan gitu kan. Jadi sebenarnya di situ pentingnya HSE itu untuk satu, jangan sampai ada pencemaran keluar gitu, jangan sampai dibanding hasil tadi mengganggu masyarakat gitu. Itu yang segi masyarakat ya.
Nah, beda lagi kalau kita ke pemerintahan. Nah, pemerintahan nih, gitu ya, Indonesia kan pasti punya target perusahaan buat dari Indonesia, tapi harus ada misalnya kamu harus taat nih sama peraturan aku terkait air, gitu. Kamu harus taat nih sama peraturan aku terkait udara. Jadi kita tuh orang HSN untuk memenuhi itu, gitu. Peran kita tuh di situ. Jadi benar-benar mengatur soal lingkungannya lah, benar-benar mengatur soal regulasinya, soal limbahnya, gitu kan. Termasuk kalau ada perusahaan yang bidangnya bukan pabrik ya, contoh misalnya perkebunan gitu ya, itu juga kita ngatur gimana biar tanah kita ini misalnya bagus, tetap aman, oke, gitu. Jadi betul. Jadi secara umum memang benar-benar ngatur lingkungan perusahaan tersebut, gitu. Jadi standar ada dua itu, masyarakat sama pemerintah. Ya, betul. Masyarakatnya supaya ada ramah lingkungan. Biar gak ganggu lah gitu kan, karena biasanya bersebelahan kan. Sama pemerintahnya itu regulasinya harus dijaga. Betul, regulasi itu sebenarnya dua yang paling umum. Sebenarnya banyak lagi kan lembaga-lembaga lain yang juga mungkin punya tuntutan nih sama perusahaan gitu, tapi biasanya sih itu bagi dua yang perusahaan. Ada nggak sih Kak dari perusahaan punya pengalaman dalam mengatasi insiden yang berkaitan sama lingkungan? Contohnya misalnya kayak mesin yang solarnya tumpah atau Oke, justru memang tadi aku sampaikan perannya di situ ya. Jadi kan lingkungan tuh sebenarnya banyak banget halnya yang kita kerjain ya kalau di perusahaan. Lingkup itu besar banget, apalagi perusahaan macam-macam ya. Kadang kalau dia bagian migas beda lagi, bagian pabrik beda lagi gitu. Tentunya banyak banget pasti, karena memang salah satu tugasnya orang HSE itu ya memang menangani insiden lingkungan. Jadi menangani dalam artian sebenarnya ada beberapa lebih ke preventifnya. Kamu harus dijaga nih biar perusahaan ini jangan sampai terjadi insiden lingkungan, atau kalau memang terlanjur terjadi, bagaimana kamu sebagai orang HSE harus treatment, harus benahi itu, gitu. Jadi kalau ngomongin insiden sebenarnya banyak ya, dari yang mulai skala kecil, sedang, gede, gitu ya, bahkan sampai ada problem masyarakat tuh pernah gitu. Jadi aku ambil contoh aja kayak tadi, jadi penggunaan bahan B3 dalam perusahaan banyak banget ya. Sesimpel kayak perusahaan itu misalnya mau packing, dia mau packing kan kayak kalian lihat di kemasan minuman kan suka ada tanggal kadaluarsa itu semua di print dong, ya kan? Print kan kayak tinta kan. Nah, namanya tinta mesin kan bukan kayak benda kecil gitu, terus jadi-jadian gitu kan. Dan itu biasanya untuk masukin ke mesin kan kita pasti manual, karena kita pasti beli tinta tuh kan curang maksudnya jadian gitu ya. Itu pernah ada memang dianggap tumpah atau cecer gitu kan. Nah itu memang pentingnya HSE juga itu dia harus bikin yang namanya SOP gitu kan. Jadi harus bikin istilahnya peraturan sendiri untuk perusahaan lah, tapi yang bikin orang lingkungan. Kenapa? Karena sebenarnya orang lingkungan itu dia yang paling ahli lah di bidang lingkungan. Kalau mungkin kamu tanya sama manajer kalau lingkungan, dia nggak akan ngerti gimana cara nanganinnya gitu. Nah jadi kita harus bikin SOP tuh kalau kejadian. Contoh kalau misalnya kenanya B3 tumpahnya B3 dari misalnya tinta atau mungkin solar gitu ya. Jadi kita orang lingkungan pertama harus bikin SOP penanganan itu gimana. Baru nanti kita bikin tim, karena nggak semua orang itu boleh pegang B3. Karena kalau misalnya kita semua orang dia nggak tahu harus pakai safety tools, misalnya harus pakai APD, atau dia nggak tahu bahan apa, yang ada malah akhirnya dia terpapar kan gitu. Karena biasanya ilmu B3 itu kan nggak tahu dari dia orang lingkungan, jadi kita harus bikin tim tuh orang-orang yang memang dia paham. Setelah itu baru kita tanganin. Contoh misalnya kalau kita soal dari tumpah, itu tuh kita ada yang namanya skill kit. Ini untuk yang skill ya, yang cuma mungkin cecer, bukan tumpah dalam skala besar ya. Jadi di skill kit itu memang ada alat-alat yang berfungsi untuk menangani ceceran-ceceran B3 tadi. Jadi apakah dia ada absorben misalnya gitu ya, atau mungkin dia ada pad. Jadi benar-benar dia bisa nyerap bahan B3 langsung. Karena memang kalau kalian belajar lingkungan banyak banget ya, nggak semua bahan pun itu bisa buat nyerap B3. Coba kita asal beli tisu ini, kamu taruh di solar ini nggak akan nyerap gitu. Jadi ada bahan khusus nih, ada absorben khusus yang nanti bisa hanya untuk bahan B3. Itu ketika kita harus persiapkan itu. Dan siapa yang yakin yang orang HSE kalau dari mana dia harus belajar gitu aja. Aku pasti sadar begitu, mana tumpah gitu kan. Terus ada tahu kan searching dan beli gitu kan. Oh berarti ada tangan khusus kan, kita beli. Kita akhirnya beli baru kita terima ya kan. Jadi pasti kita pakai APD dulu. Kemudian
walaupun dia nggak secara langsung beda ya. Maksudnya ada beberapa bahan B3 kalau kimia kita ketemukan langsung kebakar. Kalau kayak solar sama tinggal enggak, kamu tuh nanti tahu nggak apa-apa kan. Tapi kalau terus-terusan ya mungkin akan jadi kronis, kamu tuh baru 10 tahun kemudian ketahuan ada sakit gitu ya. Jadi kita harus evaluasi juga sebenarnya memang orang-orang yang menangani insiden lingkungan itu memang orang-orang yang ahli dalam artian tahu lah soal ilmu lingkungan. Makanya memang di perusahaan nanti akan dibikin namanya tim lingkungan. Ini nggak sembarang orang bisa masuk gitu, karena memang orang-orang memang ahli aja di bidang itu. Saya kita tadi kan misalnya sejajarannya kita absorb pakai bahan gitu kan, penanganan khusus. Jadi di perusahaan itu pasti ada pengolahan limbah nih, misalnya limbah cair. Itu semua dari aktivitas yang memang dia mengeluarkan kotoran gitu ya. Ada juga limbah padat, kalau limbah padat itu sesimpel ya kita tulis kertasnya kita buang gitu ya, atau bekas makanan sama limbah B3 ini. Nah limbah B3 ini paling diperhatikan karena memang tentunya beda. Dia benar-benar resiko mencemarinya itu jauh lebih besar daripada limbah cair atau padat tadi gitu. Jadi kalau memang setelah kita beresin dari insiden tumpahannya, nah sisa-sisa si kain-kain bekas jajaran tadi itu nggak bisa kita langsung buang sampah aja selesai. Tapi kita harus treatment memang harus di gudang atau di box memang khusus limbah B3 gitu. Jadi ada beberapa treatment khusus lah untuk penanganan insiden-insiden lingkungan gitu. Ada juga dari yang bilang insiden yang besar, contoh pernah ada tangki ipal, contoh dari tangki ipal bocor, kan biasanya ipal itu udah keterima belum ya? Oh udah ya? Belum dalam ya? Oh oke. Ya ini lah istilahnya air kotor nih, kalau kita bawa terus ke selokan kan pasti jadi mencemari gitu kan. Nah kalau perusahaan skalanya pasti lebih besar kan. Nah itu pernah kayak kebayangin kalian kotoran terus bocor itu kan biar air kotor pasti kan kita aja mungkin yang bukan masyarakat itu pasti akan komplain tapi misalnya bau kayak kotor gitu kan. Nah itu pernah dihadapi sehingga memunculkan banyak komplain dari keluarga karena rata-rata kita buang akhir itu ke sungai kan, selokan. Jadi bisa bayangin tuh selokan yang ngalir air kotor beberapa rumah itu jadi mereka komplain kan gitu. Jadi ya ini juga kita harus punya mitigasi tuh gimana cara nanganinnya. Jadi insiden lingkungan banyak banget kayak bilang ada yang kecil, sedang, menengah, tergantung jenis perusahaannya sih gitu. Tapi kalau dibilang pernah pasti dan memang orang lingkungan atau apa sih yang terjadi itu Itu saya sambil belajar juga yang belum kita. ya betul, banyak banget yang soal regulasi tuh. Aku pernah suruh anak regulasi aku nanti aku nggak mungkin kan bilang ke atasan aku saya nggak ngerti ya, memang tugasnya kan belajar misalnya cari perubahan lingkungan kan mungkin banyak yang buku soal itu nggak pasti biasanya ada sih. Jadi semua yang kita kerjain di lingkungan sebenarnya ada pedomannya, cuma mungkin kita yang belum membuka buat belajar. Jadi memang ini diskusi gitu. Kan aku jadi bagian HSE ya. Karena kita kayak membuat workshop atau sesi pelatihan gitu Pak tentang pentingnya apa tentang lingkungan. Oh oke. Ke siapa tuh? Misalnya ke perusahaan atau Perusahaan. Oh oke. Nah nanti satu lagi ya. Jadi jangan heran kok banyak banget kerjaan kamu iya. Jadi kalau di list gitu ya, misalnya kerjanya orang HSE itu memang banyak banget dan kadang kayak rasanya nyambung. Nah salah satu job desk itu juga itu kayak tadi kan kita fungsinya tuh mengatur lingkungan perusahaan kan, ya kan? Misalnya contoh perusahaan ini nih, perusahaan telepon harus bersih nih, tidak boleh ada sampah, ya kan? Kalau aku nggak ngomong ke kamu sebagai karyawan, nggak ngomong ke kamu nggak tahu loh kalau memang harus bersih di perusahaan. Jadi kamu masih buang sampah sembarangan ya, atau buang aja. Jadi tugasku adalah tadi ngumpulin karyawan untuk kasih dia pelatihan, kasih dia pemahaman gitu. Nah kalau di perusahaan itu sering memang jadi di lingkungan itu kan ada tema-temanya. Contoh misalnya sekarang temanya memang sesimpel suruh buang sampah jangan sembarangan deh gitu ya. Nanti misalnya tema selanjutnya pemilahan sampah itu beda lagi ya. Untuk habit orang buang sampah di depannya aja kan susah ya. Apalagi udah disuruh milah-milah itu belakangan deh gitu kan. Apalagi tema yang kayak tadi insiden disuruh orang nanti B3 gitu kan. Jadi salah satu tugasnya HSE juga tadi dia tuh harus bikin pelatihan atau workshop gitu ya. Itu
kalau di perusahaan itu sasarannya ya karyawannya. Jadi si ahli lingkungan ini, si orang ASN ini sebagai ketua lingkungannya, memang dia harus encourage semua karyawan, bikin pelatihan, terus di situ ya dia kasih sesi. Maksudnya dia kasih pemahaman dulu, kenapa sih kok lingkungan perusahaan, lingkungan itu harus dijaga, dan apa sih tujuannya apa gitu. Setelah mereka tahu tujuannya, terus dikasih tahu cara mereka jaganya kayak apa. Oh, sesimpel dengan tadi, berarti aku nggak boleh buang sampah sembarangan. Tapi kan nggak segampang itu. Misalnya mereka bilang, aku nggak akan buang sampah sembarangan, kalau tempat sampahnya deket, sekarang ruanganku di sini, tempat sampahnya di luar misalnya. Kan orang mungkin jauh ya di luar. Sehingga akhirnya ada feedback yang kita, sehingga kita perlu tentu ini, oke berarti itu di beberapa lokasi kita kasih fasilitasnya. Jadi dari kebalikan gitu. Enaknya juga kalau ada pelatihan di lingkungan itu, kita dapat masukan kan, karena walaupun istilahnya kita labelnya ahli lingkungan di situ gitu kan, tapi kan dari yang bilang kalau kita nggak belajar juga kita nggak tahu gitu kan, sehingga banyak hal-hal juga yang kita butuh masukan juga dari orang, karena orang yang melakukan secara langsung ya tadi kita nyuruh misalnya nyuruh oleh-oleh kok buang sampah nggak bersembarangan ya, kita di kosan minum jauh tempat sampahnya, sehingga kan dia PR yang buang sampah gitu kan, kita dapat feedback, oh berarti kita harus nyiapin nih, harus fasilitasi tempat sampah di dekat misalnya gitu. Sama di perusahaan tuh kayak gitu. Jadi yang namanya pelatihan sama workshop itu salah satu poin penting juga untuk lingkungan, karena ya tadi kita kan pengen lingkungan kita bersih, kita nggak mungkin bisa kerja sendiri, caranya ngadain orang kan. Nah salah satu paling gampang ya bikin sesi pelatihan, karena nggak mungkin dong kita mau keluar sendiri, atau coba misalnya kita bikin kayak gini deh, contoh di sosmed nih, misalnya kita bikin pengumuman, gue sampai ini, itu juga orang masih mau baca. Tapi kalau pelatihan kan kita ngumpulin orang, kita brainstorm kan, kita tukar pikiran, orang dengerin kita ngomong, ya kan, di sesi itu fokus, mereka pun bisa berpendapat gitu. Jadi sebenarnya pelatihan atau workshop soal lingkungan itu salah satu yang penting juga di orang lingkungan sih. Termasuk juga sebenarnya nggak cuma perusahaan, aku tuh pernah beberapa kali ke masyarakat, karena kan sekarang nih perusahaan udah bagus ya kan, ternyata masyarakatnya nih buang sampah, contoh gitu ya, contoh satu RT buang sampah nih disuruh banget sama perusahaan juga ada coba dong, ya kan kita diganggu dong, terus sebagai karyawan diganggu nih buang sampah dari mana bisa gitu, karena tangga nih, ya kan, ini penting juga kita kasih pelatihan ke masyarakat, misalnya ya ternyata kamu memang kalau harus buang sampah itu di tempatnya khusus, misalnya di tempat gitu, atau memang kamu buang sampah itu misalnya harus ada pemilahannya. Jadi sebenarnya nggak cuma ke perusahaan, jadi kita sebenarnya bisa melakukan workshop itu kemanapun gitu, sesuai dengan tujuannya tadi ya gitu. Itu pasti ada, dan aku pernah dapat job selama setahun gitu ya, selama setahun itu karyawan Food itu ada sekitar 3.000, dan alhamdulillah kemarin bukan kemarin, maksudnya selama kerja itu 3.000 itu sudah tersosialisasi. Jadi ya aku bukannya curhat ya, ini bisa bayangin maksudnya 3.000 orang itu harus aku sosialisasi kan, kalau 3.000 pasti nggak akan dengar kan, harus dibikin sesi kan, sesi itu paling banyak buat 30 orang. Berarti ya aku harus ngelakuin 31 sesi 30 orang, ya dibagi 3.000, berarti berapa puluh sesi ngomongin hal yang mirip-mirip gitu kan, dan capek-capek, tapi memang salah satu tugasnya itu. Dan memang tadi aku bilang, kita orang bisa kerja sendiri gitu, kayak sekarang nih kita lakukan buang sampah, kalau teman kamu mau buang sampah yang benar ya nggak akan tercipta lingkungan yang bagus gitu kan. Jadi ya memang salah satu caranya itu, dan memang berat sebenarnya, termasuk yang berat dari kita perlu regulasi itu kan, kayak contoh regulasi menurut kita bikin IPA, istilahnya kalau perusahaan punya duit tinggal beli aja. Sekarang aku tinggal cari kontraktor, suruh beli, suruh bikin tuh IPA jadi. Tapi kalau nyuruh orang itu kan susah banget kan, ya kan? Nyuruh orang tuh susah banget kita. Kamu ambil kamu ya, besok harus buang sampah pada tempatnya, oke, ini sehari ya, tapi kan bisa jadi nggak dalam sebulan dia pasti sebulan kan. Jadi sekarang orang itu juga sebenarnya satu poin yang susah gitu kan, dan memang termasuk yang penting banget. Dan sekarang presiden tadi yang bilang mungkin pengumuman 2020 berapa emisi dunia itu harus bebas ya kan, bebas polusi. Sekarang kalau misalnya dia nggak ngajak kita, ya kan, kita nggak mau nih misalnya karena kita merasa kita nggak di-encourage secara langsung nih, kita masih ada motor yang
kondisinya masih jelek ya kan, atau mungkin kita masih pakai bahan bakar yang kurang bagus sehingga kita pembakarannya masih jelek ya. Jadi penting orang itu setuju juga gitu, karena ya memang namanya ekosistem itu kan gabungan kan, kita nggak pernah bisa kerja sendiri gitu. Jadi emang jobdesknya akan banyak. Semua dia kerjain. Iya benar. Tapi hebatnya kalau menurutku ya tadi, jadi orang lingkungan tuh kayak ya bisa aja. Kamu ngomongin regulasi bisa, kamu ngolah sampah bisa, gitu. Kamu suruh training orang bisa, gitu kan. Kalau kamu mungkin di bidang yang lain, mungkin dia nggak punya jobdesk training kali ya kan. Tapi kalau di lingkungan nggak, biasanya kamu punya jobdesk nih untuk ngomong di depan orang, ngasih pelatihan, ngasih training, ngasih workshop gitu kan. Jadi sebenarnya hebat, jadi kita kayak serba bisa gitu. Kalau capek ya pasti sih. Tapi hebat lah karena kita kayak menguasai banyak ilmu lah gitu. Baik, terima kasih atas informasinya dan pengetahuannya juga, dan pengalamannya saat bekerja di JKSD, dan makasih juga buat waktunya sudah diluangin kita semua juga. Ya, sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik semua yang sudah boleh memberikan pengalaman, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan motivasi gitu ya. Ya, mungkin sekian dari kami semua. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.